Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, we are from group 7 and we will discuss about the cooperative of principle. Okay, the first about the definition of cooperative principle. The cooperative principle is a principle of conversation that was proposed by Grace 1975, stating that participants expect that each will make a conversational contribution such as is required at the stage at which it occurs by the accept purpose or direction of the talk exchange. Jadi di sini definisi cooperative principle adalah prinsip kerja sama adalah prinsip percakapan yang dikemukakan oleh Grace pada tahun 1975 yang menyatakan bahwa peserta mengharapkan bahwa masing-masing akan memberikan kontribusi percakapan seperti yang diperlukan pada tahap di mana hal itu terjadi dengan tujuan atau arah pertukaran pembicaraan yang diterima. Kemudian bersama dengan maksim percakapan, sebagian menjelaskan implikatur percakapan. Peserta berasumsi bahwa seseorang pembicara bersikap kooperatif dan dengan demikian mereka membuat implikatur percakapan tentang apa yang dikatakan. Oke, di dalam cooperative principle tersebut ada 4. The first, maxim of quantity yang akan saya sampaikan, and then maxim of quantity yang akan disampaikan oleh teman saya Yuda Adi Prastio, and maxim of relation atau relevan, dan yang terakhir akan disampaikan oleh teman saya Badiah, maxim of manner. Next, the function. In reality, people who go into conversation with each other follow the maxims of cooperative principle. That is, both the international education studies August 2009 speaker and listener are assumed to want the conversation to work. Jadi di sini pada kenyataannya orang-orang yang bercakap-cakap mengikuti prinsip-prinsip kerjasama, artinya baik pembicara maupun pendengar studi pendidikan internasional Agustus pada tahun 2009 diasumsikan ingin percakapan tersebut berhasil. Next, what maxim of quality? This maxim is that a word must be true and not making it up or wrong, and also must have proof. Jadi di sini dalam pertuturan setiap peserta percakapan diharuskan untuk memberi sumbangan informasi yang dibutuhkan saja dan jangan memberikan sumbangan yang lebih informatif daripada yang diperlukan. Next ke example. Okay. Example maxim of quality. The first, the blind man turned out to be a mistress, and the second, the person who could not see it was a mistress. Jadi di sini misalnya ya, untuk lebih ke contohnya, misalnya penutur yang wajar tentu akan memilih tuturan yang pertama dibanding dengan tuturan yang kedua karena lebih singkat. Jadi yang pertama, the blind man turned out to be a mistress. Orang buta itu ternyata tukang pijat. Kemudian untuk yang kedua, orang yang tidak dapat melihat itu ternyata tukang pijat.
Jadi untuk tuturan yang pertama itu dianggap lebih efektif dan efisien atau lebih singkat dan sederhana, serta mengandung nilai kebenaran. Setiap orang tentu paham bahwa orang buta pasti tidak dapat melihat. Dengan demikian, elemen tidak dapat melihat dalam tuturan. Tuturan yang kedua dianggap lebih berlebihan. Adanya elemen yang tidak dapat melihat alam dianggap bertentangan dengan maksim kuantitas karena hanya menambahkan hal-hal yang sudah jelas dan tidak perlu diterangkan lagi. Jadi kemudian contoh lain dapat dijumpai dalam kalimat bahasa Inggris dari Beatrice dalam bukunya Reading Power sebagai berikut. Next, Johan put on his raincoat, up his umbrella from the table near the door, turned off the lights, put out the cat, got ready for his 10 minutes walk to the bus stop. And next, Johan went out. Dalam tuturan yang wajar, kalimat 3 dianggap terlalu panjang. Oleh karena itu, untuk mengungkapkan konsep yang sama, tuturan 4 cenderung lebih digunakan. Jadi contohnya seperti itu mengenai maxim of quality. Oke, the next pembahasan yaitu floating maxim. Jadi di sini mengenai floating maxim dibagi menjadi 4. Yang pertama, floating quantity maxim. The second, floating quality maxim. Next, floating relation. And the last, floating manner. Jadi untuk yang pertama, mengenai floating quantity maxim, yaitu pelecehan yang memanfaatkan pepatah kualitas, yaitu pelecehan semacam itu terjadi ketika pembicara mengatakan sesuatu yang memang dan perlu dianggap sangat tidak benar. Sebagai contoh, pada hari Natal, ambulans menjemput seorang pemabuk yang pingsan di trotoar. Segera pemabuk itu muntah di seluruh para medis. Para medis berkata, "Hebat, itu benar-benar hebat. Itulah hari Natal saya." Inferensi dalam kerangka Christian terungkap sebagai berikut. Yang pertama, para medis mengungkapkan kesenangan saat seseorang memuntahkannya. Kemudian yang kedua, tidak ada contoh dalam catatan sejarah orang-orang yang senang seseorang muntah di atasnya. Dan yang keempat, kecuali jika diucapkan para medis sama sekali tidak ada gunanya, dia harus mencoba menyampaikan beberapa proposisi lain. Kemudian proposisi terkait yang paling jelas adalah kebalikan dari yang dia ungkapkan. Selanjutnya, para medis sangat kesal karena pemabuk itu memuntahkannya. Kemudian yang kedua, floating quality maxim. Jadi pepatah kuantitas ketika pembicara secara terang-terangan memberikan informasi lebih banyak atau lebih sedikit dari yang dibutuhkan. Dia mungkin mencemooh pepatah kuantitas dan dengan sengaja berbicara terlalu banyak atau terlalu sedikit sesuai dengan tujuan percakapan yang sedang berlangsung. Misalnya, pesan George Costanza di mesin penjawab, "Percaya atau tidak, George tidak ada di rumah. Silakan tinggalkan pesan setelah bunyi pip. Saya harus keluar atau saya akan mengangkat telepon. Di mana saya berada? Percaya atau tidak, saya tidak ada di rumah." George memberikan informasi yang berlebihan jelas. Seseorang ada di rumah atau tidak, bersamaan dengan mengakui ketidakpercayaan pendengar karena tidak ada di rumahnya. And next, floating relation. Jadi, biasanya floats seperti itu cenderung terjadi ketika tanggapan jelas tidak relevan dengan topik atau perubahan topik yang tiba-tiba kegagalan atau menjawab tujuan lawan bicara dan mengajukan pertanyaan. Kemudian yang terakhir ada floating manner. Dalam kebanyakan kasus, pelanggaran seperti itu melibatkan ketiadaan kejelasan, keringkasan, dan transparansi maksud komunikatif dalam contoh, yaitu seperti ini. Pewawancara, apakah pemerintah menjanjikan kenaikan gaji dan kepada guru dan tidak memulai prosedur hukuman tentang hal itu?
Juru bicara menjawabnya, saya tidak akan mencoba mengalihkan Anda dari kesimpulan itu. Tanggapanmu bertele-tele dan berbelit-belit tidak disebabkan oleh ketidakmampuan berbicara untuk berbicara langsung ke intinya karena pembicara menghadapi benturan tujuan. Kemudian, dia ingin bekerja sama selama wawancara tetapi percakapan yang berhasil bertentangan dengan tujuan lain, yaitu menyelamatkan pemerintah. Dia adalah juru bicara dari memperoleh citra publik yang menguntungkan. Oke, next. Pembahasan mengenai violating. Jadi, violating towards maxim can mislead a hearer. Grace states as Chip in Peter and Morgan. People may quality and unintentionally violate a maxim. If so, in some cases, he will be liable to mislead. Violating can also happen in four sub-principles of maxim. There are violating towards maxim of quantity, quality, relation, and manner. Melanggar maksim kuantitas terjadi bila pembicara tidak memberikan informasi yang cukup kepada pendengar tentang keseluruhan gambar atau topik yang sedang dibahas. Kemudian, melanggar maksim kualitas adalah situasi di mana pembicara tidak ikhlas dan memberikan informasi yang salah kepada pendengarnya, yang bisa dikatakan sebagai berbohong. Cutting pada tahun 2002 mengatakan, pembicara dapat melanggar maksim kualitas dengan tidak lulus dan cenderung memberikan informasi yang salah kepada pendengar. Selanjutnya, melanggar terhadap pepatah hubungan terjadi ketika pembicara mengubah topik untuk menghindari jawaban atau topik yang dibawa oleh lawan bicara lain dalam percakapan. Cutting pada tahun 2002 mendefinisikan itu pelanggaran dengan maksim relasi terjadi ketika penutur mencoba mengalihkan dan mengubah topik satu sama lain. Yang terakhir, melanggar maksim sikap. Pemotongan pada tahun 2002 mendefinisikan bahwa pelanggaran terjadi maksim cara terjadi ketika seseorang memberikan ketidakjelasan referensi dan referensi yang tidak jelas untuk menghindari jawaban yang singkat dan teratur dalam percakapan. Next, implicator. Implicator is a theory of conversational structure. Jadi di sini menjelaskan pengertian implikator memberikan beberapa penjelasan eksplisit tentang bagaimana mungkin untuk lebih berarti dari apa yang sebenarnya dikatakan. Hal itu memungkinkan jika makna suatu ujaran melampaui arti literal. Implikasi membuat ujaran tersebut tetap rasional untuk dimaknai sekalipun makna di luar makna literal. Menurut Grundy, sebagaimana dikutip dalam Pedrowi pada tahun 2012, implikator adalah segala makna yang disampaikan secara tidak langsung, tetapi melalui isyarat. Dari mengisyaratkan dalam suatu tuturan, lawan bicara tetap mengetahui arti meskipun disampaikan secara tidak langsung. Implikasi belajar tentang bagaimana memahami makna tersirat. Terkadang lawan bicara menyembunyikan makna dalam suatu ucapan yang mengharapkan makna tersirat yang dicapai pendengar. Implikasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, implikasi percakapan umum atau dalam artian makna tambahan dalam ucapan tidak membutuhkan latar belakang pengetahuan khusus tentang konteks ucapan. Kemudian yang kedua, implikator percakapan khusus atau pengetahuan khusus tentang apa saja konteks diperlukan untuk mengenali makna tambahan. Sebagai perhatian, ini penelitian difokuskan pada implikator percakapan, khususnya percakapan khusus implikator, karena penelitian ini berkaitan dengan konteks, situasi, dan kooperasi prinsip. Jadi untuk yang pertama tadi, conventional implicator is a situation in conversation where the meaning of speech does not exist in a special context. Dan yang kemudian mengenai conversational implicator,
Conversational implicature is used when someone speaks with additional meaning. The next maxim is maxim of quantity. Maxim of quantity is giving maximum information with minimum effort. Maxim of quantity relates to the amount or duration. The speaker must convey or tell or speak sufficient information, not less or more. Jadi, maxim of quantity adalah berkaitan dengan jumlah atau porsi ataupun durasi saat berbicara. Pembicara harus menyampaikan informasi secukupnya, tidak lebih ataupun kurang. Contoh dari maxim of quantity adalah How old are you? I am 28 years old. Ini adalah contoh maxim of quantity. Si penanya menanyakan umur, kemudian yang ditanya langsung menjawab umurnya, tidak bertele-tele seperti contoh for the example not quiet di PPT, gambar di PPT. And next is relation maxim or relevant maxim. Relation maxim is giving information, be relevant and act accordingly. Maxim of relation or relevance is suitability of topic and purpose. The speaker give a response that match the topic and purpose of the conversation. Jadi, maxim of relevance atau relasi ini adalah kesesuaian topik dan tujuan saat pembicaraan dilakukan. Pembicara memberikan respon yang sesuai topik dan tujuan percakapan. Kita menyampaikan informasi sesuai topik yang sedang dibicarakan tersebut. Jika keluar dari konteks dari maxim itu dapat merusak atau menjadi floating maxim, sehingga percakapan atau tujuan dari percakapan itu tidak sampai atau menyebabkan kebohongan. And for the example, relation maxim is how old are you? I am 23 years old. Si penanya menanyakan umur, kemudian yang ditanya langsung menjawabnya sesuai dengan yang ditanya, topik yang ditanya yaitu tentang umur. And for this the example not quiet, sesuai pada di gambar yang ada di PPT. Oke. Maxim of manner. Definition: the maxim of manner is related to how something is being said in the conversation or when one tries to be as clear, brief, and as orderly as one can. It's what one say, and where one avoid obscurity and ambiguity. Maxim of manner adalah bagaimana sesuatu dikatakan dalam percakapan atau ketika seseorang mencoba untuk menjelaskan menjadi sejelas, sesingkat dan seteratur mungkin dalam apa yang dikatakannya dan di mana dia menghindari ketidakjelasan dan ambiguitas. The cooperative principle of maxim of manner is be perspicuous, avoid obscurity of the expression, avoid ambiguity, be brief, and be orderly. Jadi syarat-syaratnya sebuah maksim itu
Bersikaplah jelas, hindari ketidakjelasan ekspresi, hindari ambiguitas. Bersikaplah singkat atau hindari penyebaran yang tidak perlu, dan bersikaplah tertib. So, the maxim of manner is the person way of speaking with attention to the clarity and versatility of the language, so that when conveying information, it does not confuse the recipients of the information and is easy to understand. Jadi, maxim of manner adalah dapat disimpulkan bahwa maxim of manner adalah cara berbicara seseorang dengan memperhatikan kejelasan dan keteraturan bahasanya agar dalam penyampaian informasinya tidak membingungkan si penerima informasi dan mudah dipahami.